Yu dan Nana yang berniat untuk pergi menuju planet M79 kampung halaman Nana kini sedang berada di Jump Gate. Dari awal sampai sekarang perjalanan mereka berlangsung sangat mulus dan tanpa kendala. Yu meminta kepada Nana yang mengendalikan pesawat untuk terus melesat dengan kecepatan yang saat itu mereka gunakan. Beberapa waktu kemudian Nana bisa melihat sebuah jalan keluar yang menjadi akhir dari tujuan Jump Gate yang sudah disesuaikan lokasinya. Terus melesat dengan kecepatan stabil, akhirnya mereka pun keluar dari Jump Gate menuju ruang angkasa. Tempat tersebut sangat asing bagi Yu, terlebih ini merupakan kali pertama baginya benar-benar pergi meninggalkan bumi di waktu yang asli. Setibanya di sana, Yu juga bisa melihat sebuah planet yang terlihat sangat mencolok, planet yang canggih yang seakan-akan seperti seluruhnya terbentuk oleh material logam. Dan ya, Yu menduga jika itu merupakan planet M79 kampung halaman Nana. Iya kan? Iya kan? Dan Nana pun membenarkannya. Ia melemparkan senyum hangat ketika melihat kampung halaman yang membuatnya merasa sangat nostalgia. Hal ini sangat wajar karena dia sudah ratusan tahun tidak pulang ke sana. AI pesawat Nana tiba-tiba memberikan peringatan jika satelit pengintai musuh sudah menjadikan kapal ini sebagai target sasaran mereka. Kejadian yang begitu mendadak itu membuat Nana merasa panik dan mulai mengutak-atik sistem pesawat. Dan terlihat dari arah kejauhan senjata pertahanan planet yang digunakan untuk menghancurkan para penginvasi yang berusaha untuk menyusup pun mulai aktif melakukan persiapan tembakan ke arah pesawat ruang angkasa Nana. Dan beo! Dua tembakan senjata meriam kemerahan pun terlesatkan ke arah pihak jagoan. Tapi meskipun sedang berada dalam kondisi panik, Nana masih bisa mengendalikan pesawatnya untuk menghindari serangan yang datang. Di sini Nana tidak menyangka kalau kedatangannya akan ketahuan dalam waktu yang super cepat. Nana kemudian mengaktifkan salah satu fitur yang dimiliki oleh pesawat tersebut, yakni mode siluman, bisa membuat benda terbang yang ia kendalikan menjadi tak kasat mata. Nana yakin jika dengan menggunakan fitur tersebut mereka bisa tiba sampai daratan planet dengan aman dan nyaman. Harusnya sih begitu, tapi sayang sekali, tak berselang lama mode siluman dari pesawat secara paksa dinonaktifkan ketika menyentuh area pemindaian inframerah. Area inframerah tercipta dari salah satu perangkat pertahanan planet M79. Teknologi ini dikembangkan untuk mencegah alien menyusup masuk ke dalam planet tanpa ketahuan. Seperti sekarang, mode siluman Nana sudah tak lagi berguna. Setelah ratusan tahun berlalu, teknologi yang dimiliki oleh planet tersebut sudah mengalami kemajuan yang cukup hebat dan bukan lagi tandingan teknologi pesawat yang sekarang Nana gunakan. Nana sangat kesal setelah mendapati fakta tersebut. Biarkan aku yang melakukannya, kata Yu dari arah belakang dan menyentuh pundak Nana. Yu merasa sangat pede karena salah satu akunnya, yakni S-Pilot atau Xiaomuhui, sangat ahli dalam mengemudi. Akun yang satu ini juga bisa digunakan karena cukup identik dengan kehidupan ruang angkasa yang seakan-akan memang sudah seperti ladang bermainnya. Kekurangan yang dimiliki oleh pesawat hanya bisa ditutupi oleh skill yang dimiliki oleh pilotnya. Itulah menurut Yu, yang mulai dari sini mengambil alih kemudi pesawat. Baru saja pegang kemudi, Yu bisa langsung melihat beberapa kilatan cahaya merah yang tentu saja seperti sebelumnya. Itu merupakan senjata pertahanan meriam laser planet yang sedang melakukan charge energi sebelum dilepaskan. Setelah full energi, terlepaskanlah hujan tembakan laser tertuju ke arah pesawat jagoan. Daya kekuatan dari tembakan tersebut cukup kuat, terbukti dari batuan besar asteroid yang bisa dengan mudahnya tembus dan dihancurkan setelah tersentuh oleh tembakan tersebut. Jika sampai terkena badan kapal, sudah pasti pesawat akan langsung meleduk. Walaupun sangat berbahaya, akan tetapi Yu memilih untuk terus maju, menerobos ke depan sambil melakukan manuver untuk menghindari setiap serangan yang datang dengan satu tarikan nafas. Itu sudah cukup, tapi tergantung siapa pilotnya. Nana langsung terpukau dengan masternya yang bisa menghindari semua serangan yang datang. Akan tetapi serangan masih belum usai ketika pesawat semakin mendekati planet M79. Senjata utama pertahanan planet tersebut yang bernama G-Star, meriam penghancur bintang, tahu-tahu sudah melakukan charge energi dan bersiap untuk menembak. Serangan besar dan cukup mendadak pun akhirnya datang, memaksa Yu untuk semampunya menghindar. Memang aksi menghindar Yu kali ini tidak terlalu berjalan dengan mulus karena ukuran diameter dari tembakan satu ini sangatlah luas dan begitu cepat. Tapi setidaknya ia bisa meminimalisir dampak kerusakan. Yang terkena serangan hanyalah bagian sisi sayap kanan pesawat. Dan karena sekarang pesawat sudah oleng, tidak ada pilihan lain lagi bagi Yu selain terus maju dan melakukan pendaratan mendadak, melakukan gerakan menukik. Dan setelah berada tak jauh dari daratan, posisi pesawat ia sesuaikan. Meskipun tidak terlalu mulus dan nabrak-nabrak dikit, namun pada akhirnya Yu dan Nana berhasil tiba di planet M79 tanpa mengalami cedera. Setelah melakukan pemeriksaan, Yu mendapati jika kondisi pesawat nampaknya cukup parah dan sudah tak lagi bisa diterbangkan. Bersama dengan itu, Nana juga memberikan laporan bahwa gudang penahan dewa kuno sangat kuat dan sama sekali tidak mengalami masalah serius.
Akan tetapi perangkat jam gate pesawat sudah rusak, dan untuk memperbaikinya diperlukan suku cadang khusus yang hanya bisa ditemukan di dalam gudang mekanik kota kerajaan yang dahulu pernah Nana tinggali. Dengan begitu percaya diri, Nana berjanji kali ini akan kembali merebut tahta miliknya, menghancurkan para pengkhianat dengan tangannya sendiri, dan memberi mereka semua konsekuensi karena sudah mengkhianati sang ratu mekanik. Ya, dari sini kita tahu kalau di masa lalu Nana pernah dikhianati sama orang-orangnya sendiri, teman-teman. Sambil puk-puk kepala Nana, Hio berkata pengkhianat memang tidak perlu dikasihani, tapi ingat jangan lupakan tujuan asli mereka, yakni menemukan bagian spiritual milik dewa kuno yang berada di planet tersebut. Wes yang sudah lama nggak nongol akhirnya kelihatan lagi, teman-teman. Di sini ia bertugas menentukan level teknologi planet M79. Setelah melakukan pemindaian, kata Wes, tingkat teknologi yang dimiliki oleh planet tersebut memang lebih tinggi bila dibandingkan dengan bumi. Akan tetapi bagi Crazy Mouse, ini hanya seperti permainan rumah-rumahan saja, masih jauh untuk dibilang aku sih yes. Jika memang demikian, Hio merasa kalau perjalanan kali ini akan cukup mudah, jadi ia akan menyelesaikan secepatnya dan kembali lebih awal. Arogansi dari kata-kata Hio ternyata telah didengar oleh sekelompok manusia kaleng yang tiba-tiba terjun tepat di depan Hio dan juga Nana. Kelompok tersebut merupakan keluarga mekanik yang dipimpin oleh seorang manusia yang tubuhnya hampir sepenuhnya terintegrasi mesin buatan dan bentuknya sangat aneh karena memiliki total 10 tangan. Dia bernama Ida, berlevel 270. Setelah melihat Hio dan Nana yang sama sekali tidak dikenal, Ida bertanya siapakah keduanya. Apalagi mereka sudah memasuki wilayah yang tak seharusnya mereka masuki. Karena masih memiliki niat baik, Ida menyuruh Hio dan Nana untuk lekas pergi daripada dihabisi di tempat. Bagi Nana, apa yang baru saja disampaikan oleh si tangan 10 terdengar seperti lelucon. Nana menegaskan jika dirinya adalah ratu yang menguasai seluruh wilayah di tempat ini, sementara yang ada di hadapannya hanyalah bandit-bandit pencuri yang menempati wilayah orang lain. Jika memang harus tubir, Nana siap untuk melakukannya. Dari suara serta kesombongan yang keluar dari mulut Nana, Ida menyadari jika orang yang mengaku sebagai ratu di hadapannya adalah ratu mekanik terdahulu yang bernama Irina. "Hei, siapa kau? Sepertinya kau ini sangat mengenaliku," balas Nana. Para manusia-manusia kaleng yang sebelumnya berniat untuk menyerang berikut dengan si tangan 10 pun tiba-tiba berlutut di hadapan Nana. Ida mengakui jika dirinya merupakan pelayan Nana yang paling setia. Kalau dilihat dari namanya sih memang Nana tidak familiar, tapi Ida yang ia kenal bentuknya tidak seperti yang kini ada di hadapannya, apalagi tangannya 10, aneh banget. Seharusnya Ida yang Nana tahu adalah seorang pelayan berambut biru yang sangat polos dan imut. Nana sangat mengenalnya karena Ida adalah teman yang tumbuh bersama-sama dengan dirinya, dan di saat Nana menjadi ratu, Ida menjadi pelayan pribadinya. Ida menyampaikan jika yang ia gunakan sekarang ialah tubuh ke-8 yang sudah dirinya modifikasi untuk bisa bertahan hidup selama ratusan tahun terakhir. Tubuh yang sangat cocok untuk melakukan pertarungan. Itulah alasan mengapa tampilannya sangat berbeda dengan yang terakhir kali dilihat oleh Nana. Nana bertanya jika itu memang benar siapakah orang yang dilawan oleh Ida ketika Nana tidak berada di sana. Ida membalas bahwa orang ia targetkan ialah ratu baru yang naik tahta setelah Nana. Dikatakan bahwa ratu baru tersebut juga merupakan orang yang telah menjebak dan mengasingkan Nana. Dan setelah posisinya naik, ia mengubah beberapa aturan yang disebut dengan kesepakatan baru. Aturan yang beliau buat memang tidak sebaik ketika Nana menjabat, tapi itu juga tidak terlalu buruk pada awalnya. Tapi pada suatu ketika, karena suatu alasan yang belum diketahui, tiba-tiba ratu baru menerapkan sistem tirani dengan ugal-ugalan. Dia memproduksi mesin pembunuh secara massal, membantai orang-orang yang menentang dirinya, dan mereka yang masih hidup diwajibkan untuk melakukan kerja paksa. Kehidupan yang dijalani oleh warga pribumi rasanya lebih buruk bila dibandingkan dengan kematian. Sebagai bentuk perlawanan, pada akhirnya Ida membuat sebuah kelompok yang disebut sebagai pasukan pembebasan, terdiri dari orang-orang yang memiliki cita-cita luhur untuk menggulingkan tirani yang diberlakukan oleh sang ratu yang baru. Namun sayangnya kesenjangan kekuatan di antara kedua belah pihak terlalu besar. Setelah mengerahkan semua yang mereka punya, pada akhirnya pasukan pembebasan sama sekali tidak bisa membuahkan hasil. Padahal sudah banyak nyawa yang tumbang karena benturan di antara kedua belah pihak. Kendati demikian, Ida masih belum mau menyerah. Ia juga sangat yakin kalau suatu hari Nana atau yang dia panggil Irina pasti akan segera kembali untuk memberikan pertolongan. Dan sekarang semuanya sudah terbukti dengan Nana yang kembali ke planet ini. Kepada pelayannya, Nana mengucapkan terima kasih karena ia sudah berjuang dengan sangat keras, dan mulai dari sekarang kewajiban untuk menggulingkan ratu baru akan diambil alih oleh Nana. Nana berjanji jika dirinya akan mengkill perempuan garong alias ratu baru dengan tangannya sendiri dan membuatnya membayar 1000 kali lipat harga atas apa yang sudah ia lakukan.
Tanpa berlama-lama, dengan begitu berani, Nana mengajak seluruh pendukungnya untuk berangkat menuju kota kerajaan Royal City, menjatuhkan ratu baru agar ia bisa kembali mendapatkan tahtanya. Ida dan yang lainnya pun terlihat bersemangat karena memang sejak awal momen inilah yang sudah mereka tunggu-tunggu sejak lama. Akan tetapi sebelum mereka pergi, Yeo menyuruh Nana untuk tidak terlalu gegabah karena sekarang lawan yang harus ia hadapi ialah seluruh kehidupan yang ada di planet ini. Terlebih lagi ada kemungkinan terdapat semacam jebakan yang dipasang oleh lawan. Sebenarnya dari tadi Ida sudah merasa penasaran dengan siapakah pria yang selalu berada di sebelah ratunya. Apalagi Yeo juga terus berbicara dengan begitu santainya kepada si ratu. Identitas Bang MC memang patut untuk dipertanyakan menurutnya. Sementara para bawahan manusia-manusia kaleng menyerukan untuk tangkap saja Yeo ini dan eksekusi di tempat, tanpa tahu siapakah orang yang sedang mereka bicarakan. Oh, lalu harus seperti apa saya harus berbicara dengan Anda yang mulia Ratu Mekanik yang agung dan rupawan, kata Yeo dengan nada sedikit mengejek. Di sini Nana meminta para pengikutnya yang semakin rusuh untuk diam dulu sebentar dan dia akan mencoba menjelaskan sebenarnya siapakah pria yang datang bersama dengan dirinya. Nana berkata Yeo ini adalah Cuma sampai di situ saja penjelasan Nana dan dia langsung terdiam untuk sejenak sebelum meneruskan perkataannya. Nana berpikir jika ia memanggil Yeo sebagai masternya di hadapan para manusia kaleng tersebut, maka citranya sebagai yang mulia pasti akan langsung hancur total. Jadi sebelum memberikan penjelasan kepada para pengikutnya, ia akan mengobrol dulu sebentar dengan Yeo, membawanya dan mencari tempat yang agak jauh agar tidak ada yang bisa mendengar obrolan rahasia mereka. Sambil berbisik-bisik, Nana meminta kepada masternya agar sedikit memberikan wajah alias rasa hormatlah sedikit supaya Nana kelihatan berwibawa. Yeo pun setuju-setuju saja dengan itu. Bahkan ia memberikan rekomendasi di mana Nana cukup menganggap Yeo sebagai sekutu kuat yang berasal dari planet lain ketika mereka sedang berada di antara para pengikut dan pelayan Nana. Setelah deal, keduanya pun kembali dengan Nana yang kemudian memperkenalkan kepada semua orang jika pria di sampingnya adalah Mas Yeo dan dia merupakan sekutu yang menjalin kerjasama dengannya dan berasal dari planet lain. Yeo juga merupakan orang yang sudah membuat Nana bisa kembali ke planet M79, orang yang bisa sangat diandalkan dalam pertempuran dan juga seorang ahli strategi. Setelah tahu kalau Yeo merupakan seorang penyelamat, Ida pun langsung meminta maaf karena sebelumnya sudah bertindak terlalu kasar. Tak apa-apa, kata Yeo. Daripada membahas itu, ada baiknya Ida memberikan penjelasan terkait dengan situasi dan kondisi yang terjadi di planet ini. Sebab Yeo dan Nana masih belum mendapatkan info yang berguna. Ida kemudian menjelaskan, pasukan pembebasan yang ia bentuk selama ini sudah berperang kurang lebih ratusan tahun dan mereka telah berhasil mengalahkan sebagian besar kekuatan musuh yang tercipta dari kecerdasan buatan. Namun itu masih belum cukup. Pasukan musuh yang harus dilawan memiliki beberapa jenis. Di antaranya mereka yang selalu berada di garis depan disebut dengan Royal Arsenal. Mereka merupakan pengawal pribadi sang ratu yang terus diproduksi selama 24 jam per harinya dan yang paling lemah berada di sekitar level 200. Royal Arsenal tidak memiliki pikiran dan hanya mengikuti perintah yang diberikan oleh sang ratu, menjadikannya sebagai antek paling setia. Dan bahkan jika seorang berhasil mengalahkan gelombang pertama dari kelompok Royal Arsenal, selanjutnya akan ada gelombang lanjutan yang datang sebagai bala bantuan. Seakan-akan mereka memiliki kekuatan yang tidak ada habis-habisnya. Dan bahkan jika nanti misalnya Yeo berhasil melewati mereka semua dan menerobos garis pertahanan pengawal, akan ada musuh yang lebih kuat dari mereka yang disebut dengan For Raja Kong yang berada di bawah pimpinan sang ratu. Masing-masing dari mereka dikatakan sangat kuat dan memiliki kemampuan uniknya tersendiri, meskipun sangat jarang sekali menampakkan diri di area luar kota kerajaan. Tapi jika salah satu dari mereka muncul, bisa dipastikan akan terjadi pertarungan yang sangat sengit dan sulit untuk bisa dimenangkan. Setelah melalui itu semua, pada akhirnya pihak jagoan juga harus menghadapi sang ratu mekanik saat ini. Ida sendiri hanya melihat sang ratu sekali saja ketika upacara penobatan. Tapi hanya dengan satu kali lihat saja, Ida bisa langsung tahu jika ratu mekanik yang baru sangat kuat, karena ia bisa memberikan rasa ngeri sampai pengen mati kepadanya. Di masa lalu ketika acara penobatan ratu mekanik baru diadakan, juga terdapat sebuah insiden pembunuhan. Dan itu dilakukan oleh beberapa orang yang sangat setia kepada Nana. Mereka melancarkan serangan bunuh diri kepada ratu pada saat itu. Dan hasilnya mereka mampu menerobos barikade berat yang dipasang dan bergegas pergi menuju sisi ratu, menancapkan bilah pedang dan menembuskan peluru pada tubuh ratu. Meskipun orang-orang berani tersebut pada akhirnya tewas di tangan para pengawal pribadi ratu, akan tetapi mereka sama sekali tidak menyesal karena sudah berhasil menyelesaikan misinya. Harusnya sih seperti itu. Tapi siapa sangka setelah terjadinya insiden tersebut, keesokan harinya ratu kembali muncul dalam kondisi yang sangat prima. Ia bisa kembali dibangkitkan dari kematian, seakan-akan seperti makhluk abadi yang tidak bisa dihabisi.
Lalu apakah itu merupakan tubuh pengganti? Tanya Nana. Dan ternyata bukan. Ida sudah memastikan jika itu merupakan ratu yang asli. Untuk bisa menemukan keanehan yang ditunjukkan oleh ratu, pada akhirnya dilakukanlah investigasi secara mendalam. Dan pada akhirnya pasukan pembebasan berhasil menemukan jawabannya, meskipun dalam penyelidikan tersebut banyak korban jiwa yang berjatuhan. Pada intinya si ratu ini menyimpan kesadaran miliknya di dalam core, dan selama core tersebut masih aktif, maka ratu akan terus hidup abadi. Tidak peduli berapa kali ia dihabisi, dia bisa kembali menggunakan core tersebut untuk menggantikan tubuhnya dan bangkit kembali di tempatnya. Itu merupakan masalah yang amat sangat merepotkan menurut Nana. Pertarungan melawan makhluk mekanik benar-benar menjadi kasus yang unik bagi Yeu. Musuh bisa kembali bangkit meskipun cuma tersisa kesadarannya saja. Tapi menurut Yeu pasti terdapat hal lain yang bisa mereka lakukan untuk mencegah kebangkitan ratu yang tidak terbatas itu. Dan ya, Ida pun membenarkannya jika terdapat cara untuk mencegah ratu kembali bangkit, yakni menghancurkan 3 buah core ratu yang disembunyikan dengan sangat rapi di sekitar planet tersebut. Core pertama terdapat di bagian terdalam gudang persenjataan. Seseorang diharuskan untuk melewati labirin koridor yang rumit untuk bisa mencapai tempat tersebut. Terdapat pula banyak penjaga militer yang ditempatkan di sana, serta berbagai organisasi di sepanjang jalan. Jadi takkan menjadi jalan yang mudah untuk bisa mencapai tujuan. Core kedua disembunyikan di area ruang kendali meriam penghancur bintang. Tempat tersebut tidak hanya dilengkapi dengan banyak pasukan militer saja, bahkan juga memiliki pertahanan mumpuni di area luarnya. Pertahanan di area luar adalah benteng yang dikatakan tidak bisa dipecahkan, serta dilengkapi dengan senjata berat, yaitu 20 artileri benteng yang bisa secara terus-menerus menembak selama 1 jam. Tanpa izin dari sang ratu, seseorang yang mendekat akan langsung didor oleh senjata tersebut. Sementara core terakhir disembunyikan di dalam ruang arsip jiwa. Arsip jiwa? Tempat seperti apa tuh? Yeu baru pertama kali mendengarnya. Ida lanjut menjelaskan jika arsip jiwa merupakan sebuah ruang yang berisikan seluruh kehidupan dan kesadaran yang terdapat di dalam planet ini yang disimpan dan dicatat. Jadi selain sebagai ruang yang berisikan seluruh informasi, tempat tersebut juga merupakan makam terbesar bagi ras mereka, tempat terakhir setelah kehidupan berakhir. Selama ini Ida sendiri cuma mendengarnya saja dan belum pernah pergi ke sana. Lagi pula untuk bisa masuk ke ruang arsip jiwa ia harus mati dulu, jadi nggak mungkin, Kang. Dari penjelasan terkait arsip jiwa, Yeu bertanya-tanya apakah mesin memang memiliki jiwa seperti manusia. Awalnya ia berpikir semuanya merupakan AI tingkat lanjut, tapi nampaknya terdapat semacam rahasia tersembunyi di sini yang masih belum Bang MC ketahui. Pengawal pribadi, ruang kendali, arsip. Memikirkan itu semua membuat Nana kelebihan muatan dan tidak bisa memikirkan apa yang mesti ia lakukan untuk selanjutnya. Apalagi sang pelayan di sini minta diberikan arahan oleh Nana tentang apa yang harus mereka lakukan untuk menangani masalah tersebut. Daripada memikirkan hal seperti itu, Nana yang tidak becus pun langsung melemparkan pertanyaan sang pelayan kepada Yeu. Karena dia dikenal sebagai ahli strategi terbaik di planetnya, jadi pasti Yeu punya rencana yang bagus. Di dalam hatinya Yeu berpikir bisa-bisanya Nana menjadi ratu mekanik di masa lalu, padahal sikapnya seperti ini. Dalam hal ini Yeu merekomendasikan kepada mereka untuk pergi menuju ruang kendali meriam penghancur bintang terlebih dahulu. Karena sebelumnya senjata tersebut sudah menembak jatuh pesawat yang Yeu dan Nana gunakan. Jika mereka bisa mendapatkan core dari tempat tersebut, mereka juga bisa melakukan pembalasan dendam dengan memanfaatkan meriam sekaliber itu, seperti membunuh 1 burung dengan 2 biji. Nana berkata kalau itu merupakan ide yang sangat bagus. Sementara itu Ida merasa kurang yakin karena tempat tersebut dilengkapi oleh benteng yang memiliki pertahanan kuat seperti yang sudah ia katakan sebelumnya. Tidak berlebihan jika mengatakan tempat tersebut merupakan lokasi yang paling memiliki penjagaan paling ketat di seluruh area planet ini. Selain itu Ida juga telah melakukan penyelidikan dan mendapati bahwa tak ada jalan masuk lain untuk bisa menyelinap ke dalam benteng kecuali melewati pintu gerbang utama. Dan dengan seluruh pasukan serta peralatan yang mereka punya saat ini, dirasa akan sangat sulit untuk bisa melewatinya. Sambil beranjak pergi dari sana, Yeu berkata tidak masalah kalau Ida dan yang lainnya tidak mau ikut karena takut. Mereka semua bisa tetap berada di sini. Sementara Yeu dan Nana akan pergi ke ruang kendali bersama-sama. Nana yang tak memiliki keraguan kepada Yeu pun mengikutinya dari belakang. Dan karena sang ratu mekanik yang dilayani Ida ikut, walaupun takut, ia bersama yang lainnya pun ujung-ujungnya ikut juga. Di dalam hatinya Ida merasa heran bagaimana mungkin ratunya yang sangat kuat terlihat amat sangat mengagumi suatu bentuk kehidupan rendahan berbasis karbon seperti Yeu. Apakah beliau sudah tertipu oleh rayuannya? Jika memang benar, Ida harus lebih waspada kepada Yeu.
Ceritanya, Hyo dan yang lainnya kini sudah berada di TKP dan langsung dihadapkan dengan rangkaian tembakan senjata pertahanan yang tidak ada habis-habisnya. Karena daya tembak yang dilepaskan oleh benteng terlalu ekstrim, Ida dan yang lainnya kini tidak bisa bergerak sama sekali. Mereka terus bersembunyi di lokasi yang aman. Sementara itu di ruang kendali, seorang staf merasa heran kenapa para pemberontak yang kini berada di luar area benteng masih belum juga menyerah. Padahal mereka sudah berusaha selama ratusan tahun dan usaha mereka masih belum membuahkan hasil. Teknologi yang digunakan oleh pasukan pembebasan juga dirasa masih sangat primitif, tapi sangat berani melawan ratu. Dan yang paling aneh dari itu semua, si staf juga bisa melihat terdapat seseorang yang masuk ke area tak terlindungi dengan santainya, seakan-akan sudah tak sayang nyawa. Dan benar guys, orang aneh yang dimaksudkan oleh si staf ialah Hyo yang sedang berjalan dengan begitu santai di area baku tembak. Nyatanya tidak ada satupun tembakan yang terdaratkan kepadanya karena ia mendapatkan perlindungan dari perangkat shield level tinggi. Serangan di bawah level 200 yang dimiliki oleh musuh rasanya bagaikan tamparan wanita, yang artinya shield yang Hyo gunakan tidak bisa dihancurkan oleh senjata lawan. Tak berselang lama, Hyo pun akhirnya tiba di depan gerbang utama. Hyo di sini akan sedikit menunjukkan kepada para alien di planet ini tentang kemampuan yang dimiliki oleh warga bumi sepertinya. Hyo meletakkan satu telapak tangannya pada gerbang utama dan melepaskan skill dekomposisi mekanis. Ini skill lama Yeusi alias skill akun Mos yang memungkinkannya untuk bisa mengurai benda-benda mekanis ke bentuk awal. Dan di sini seketika merubah gerbang besar di hadapannya menjadi material kubik kuning yang jatuh berserakan di permukaan. Gerbang yang katanya tidak bisa dipecahkan sekarang terbukti bisa dihilangkan oleh Bang MC. Sementara para pengikut Nana cuma bisa terdiam, tak bisa berkata apa-apa setelah melihat aksi Hyo. Sementara Nana seperti biasa cuma bisa terpukau dengan masternya yang selalu memberikan pertunjukan yang sangat heboh.